Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulinda Putri Riyadi, NIM 210211000099 akan memaparkan materi mengenai variabel penelitian, indikator, dan definisi operasional variabel. Untuk lebih lengkapnya, simak penjelasan video ini ya. Definisi variabel. Variabel penelitian adalah karakter, atribut, atau segala sesuatu yang berbentuk atau yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, sehingga mempunyai variasi antara satu objek dengan objek yang lain dalam satu kelompok tertentu, yang kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Selanjutnya, definisi variabel penelitian menurut para ahli. Menurut Ari Kuntal, variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa saja yang menjadi perhatian suatu titik perhatian suatu penelitian. Sedangkan menurut Ibnu, variabel penelitian adalah suatu konsep yang mempunyai lebih dari satu nilai, keadaan, kategori, ataupun kondisi. Dan menurut Hedge dan Farhadi, variabel penelitian adalah objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang yang lain. Berikutnya ada ciri-ciri variabel penelitian. Berikut ini adalah ciri-ciri khusus variabel dalam penelitian yang terbagi menjadi 3, yakni yang pertama, punya nilai yang berbeda. Yang artinya, sebuah variabel dalam penelitian harus memiliki nilai yang berbeda atau ada variasi di dalamnya. Jika tidak, maka tidak bisa disebut sebagai variabel. Hal ini karena variabel yang jadi pembeda objek dalam satu populasi penelitian. Yang kedua, membedakan suatu objek dengan yang lain. Dalam populasi penelitian, sebuah objek bisa jadi anggota karena memiliki ciri-ciri yang sama. Kemudian objek ini dibedakan dalam populasi tersebut dengan menggunakan variabel. Artinya, variabel jadi satu bisa membedakan satu objek dengan objek lainnya dalam suatu populasi karena variabel jadi karakteristik yang berbeda. Dan yang ketiga, harus bisa diukur. Sebuah penelitian kuantitatif perlu mendapatkan hasil penelitian yang objektif, terukur, serta terbuka untuk diuji kembali. Yang artinya, variabel dalam penelitian tersebut harus bisa diukur, misalnya tingkat belajar siswa dalam konsep, dengan variabel yang bisa diukur adalah nilai siswa di sebuah kelas. Berikutnya ada jenis-jenis variabel penelitian. Menurut Winarno, variabel dibedakan jenisnya berdasarkan kedudukannya dalam suatu penelitian. Dalam suatu penelitian yang mempelajari hubungan sebab akibat antar variabel, dapat diidentifikasi beberapa jenis variabel, yaitu 1. Variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. 2. Variabel bebas, variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel-variabel terikat. 3. Variabel moderator, faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih peneliti untuk mengungkap apakah faktor tersebut dapat mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Berikutnya variabel kontrol, variabel yang dikontrol pengaruhnya oleh peneliti karena jika tidak dinetralkan, diduga ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Dan yang terakhir, variabel intervening, faktor yang secara teoretik mempunyai pengaruh terhadap variabel terikatnya, tetapi tidak dapat dilihat sehingga tidak dapat diukur ataupun dimanipulasi. Variabel dependen. Variabel dependen adalah sebuah nama variabel yang mengalami perubahan karena berubahnya variabel independen. Nama lain variabel independen adalah variabel output, kriteria, atau konsekuensi karena pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas. Ini juga berarti bahwa variabel dependen tidak bisa diubah tanpa adanya perubahan dari variabel independen. Variabel dependen yang baik bisa dilihat dari stabilitas variabel tersebut. Hal ini bisa dilihat dengan cara melakukan eksperimen yang sama, diulangi dengan latar belakang yang sama, dan hasilnya juga harus sama. Karakteristik variabel dependen. Terdapat 3 ciri-ciri variabel dependen. Yang pertama,
Variabel dependen mengacu pada jenis variabel yang mengukur pengaruh variabel bebas pada eksperimen. Yang kedua, peneliti memutuskan untuk mengukur variabel tersebut mencerminkan proses yang seharusnya dipengaruhi oleh variabel independen. Dan yang ketiga, disebut dengan variabel terikat karena dianggap tergantung pada beberapa variasi variabel independen. Berikut contoh variabel independen. Seperti pada kalimat yang tertera pada layar, yaitu pengaruh kualitas pelayanan jasa dari kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan, yang mana variabel independennya adalah kualitas pelanggan jasa, kualitas pelayanan jasa dan kepuasan pelanggan karena mempengaruhi, dan variabel dependennya adalah loyalitas pelanggan karena dipengaruhi. Berikutnya yaitu variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi timbulnya variabel dependen atau variabel terkait. Variabel independen merupakan variabel penelitian yang mempengaruhi, yaitu faktor-faktor yang dapat diukur, dimanipulasi oleh seorang peneliti untuk menetapkan hubungan antara fenomena yang sedang diamati. Berikut karakteristik variabel independen yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, variabel independen juga disebut sebagai variabel argumen dalam persamaan yang nilainya menentukan variabel independen. Yang kedua dikenal sebagai variabel prediktif dalam statistik, yaitu variabel yang sengaja dimanipulasi eksperimen untuk mengamati hubungannya dengan kuantitas lain. Dan yang ketiga, memiliki potensi kompleksitas karena sering terjadi sumber kebingungan. Berikut contoh variabel independen. Pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi mahasiswa, yang mana variabel independennya adalah motivasi belajar karena mempengaruhi, dan variabel dependennya adalah prestasi mahasiswa karena dipengaruhi. Adapun perbedaan variabel dependen dan independen. Untuk variabel dependennya, tujuannya untuk menunjukkan hasil, keunggulannya tidak bisa dimanipulasi, dan kelemahannya cukup rumit karena dihasilkan oleh perhitungan statistik. Sedangkan variabel independen tujuannya untuk menentukan hasil kesimpulan, keunggulannya bisa dimanipulasi, sedangkan kelemahannya sering dianggap tidak alami karena berpeluang untuk dikendalikan ataupun dimanipulasi. Selanjutnya yaitu variabel moderator. Variabel moderator adalah tipe variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antar variabel independen dengan dependen. Variabel moderator merupakan tipe variabel yang mempunyai pengaruh terhadap sifat hubungan antar variabel. Sifat hubungan antar variabel independen dengan dependen kemungkinan positif ataupun negatif dalam hal ini tergantung pada variabel moderator. Karakteristik variabel moderator. Variabel moderator memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sulit berubah dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, seringkali digunakan dalam analisis regresi linear. Dan yang ketiga, bersifat bebas, tetapi bisa mempengaruhi variabel lain. Adapun contoh dari variabel moderator yaitu pengaruh teknik pembelajaran Trifocus Test Finder atau TFSS terhadap kemampuan membaca cepat pada siswa, yang mana variabel dependennya adalah kemampuan membaca cepat siswa, sedangkan variabel independennya adalah teknik pembelajaran Trifocus Test Finder atau TFSS. Berikutnya ada variabel intervening. Variabel intervening adalah tipe variabel yang mempengaruhi hubungan antara independen dan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Variabel intervening merupakan variabel yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi variabel dependen. Berikut karakteristik variabel intervening ada 6, yaitu yang pertama, keberadaannya mempengaruhi hubungan antara variabel dependen dengan independen. Yang kedua, keberadaannya tidak diperlukan untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Yang ketiga, tidak memiliki kekuatan, melainkan menjelaskan hubungan antara independen dan dependen. Dan yang ketiga,
memiliki pengaruh positif ataupun negatif terhadap hubungan antar variabel. Yang kelima, tidak dapat diukur, dilihat, maupun diamati. Dan yang terakhir, dapat mengubah hubungan antar variabel independen dengan dependen. Berikut contoh variabel intervening, yaitu diterapkannya kebijakan harga baru diikuti peningkatan volume penjualan sebab pembeli bersifat rasional. Yang mana variabel independennya yaitu diterapkannya kebijakan harga baru, sedangkan variabel dependennya yaitu diikuti peningkatan volume penjualan, dan variabel interveningnya yaitu sebab pembeli bersifat rasional. Adapun perbedaan variabel moderator dengan intervening, untuk variabel moderator sendiri itu berada di luar jalur hubungan, tidak dipengaruhi variabel independen dan tidak mempengaruhi variabel dependen, dan lebih susah berubah seperti masa kerja, usia, dan budaya. Sedangkan untuk variabel intervening berada dalam satu jalur hubungan, dipengaruhi oleh variabel independen dan mempengaruhi variabel dependen, dan mudah berubah, seperti emosi dan rasa puas. Skala nilai variabel terbagi menjadi dua, yaitu satu variabel kontinu, yang mana tipe variabel penelitian yang memiliki kumpulan nilai yang teratur dalam kisaran tertentu. Nilai dalam variabel kontinu menggambarkan jarak berdasarkan skala pengukuran tertentu. Dan yang kedua, variabel kategoris. Tipe variabel penelitian yang memiliki nilai berdasarkan kategori tertentu atau yang lebih dikenal dengan sebutan skala nominal. Skala nominal pada variabel kategoris merupakan label untuk mengidentifikasi kategori variabel yang bersangkutan. Ini jenis ukuran variabel ada 4. Yang pertama ukuran nominal, yang mana ukuran sederhana di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja. Yang kedua ukuran ordinal. Ukuran ini tidak memberikan nilai absolut terhadap objek tetapi hanya memberikan urutan saja. Yang ketiga ukuran interval. Pemberian angka pada set dari objek yang mempunyai sifat ordinal dan ditambah satu sifat lain yaitu jarak yang sama pada pengukuran interval. Dan yang terakhir ukuran rasio, ukuran yang mencakup semua ukuran di atas. Mencakup semua ukuran di atas ditambah dengan satu sifat lain yaitu memberi keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.